Work-life balance seringkali digaungkan oleh kaum pekerja muda yang menginginkan keseimbangan dalam hidupnya. Tapi apakah hidup yang seimbang itu benar-benar bagus untuk kita? Kita ingin menjadi individu yang sehat, memiliki hubungan pertemanan yang baik, sukses dalam karir, dan menjadi apa yang terbaik untuk keluarga. Tapi apa kita bisa mendapatkan itu semua? Apakah hidup yang seimbang itu hanya ilusi? Kita akan merenungkan hal ini dengan membahas Four Burner Theory. Four Burner Theory menawarkan sebuah pandangan. Teori ini memandang hidup sebagai sebuah kompor yang memiliki 4 tungku. Setiap tungkunya mewakili aspek yang ada di kehidupan, yaitu tungku yang pertama mewakili keluarga, tungku kedua mewakili pertemanan, tungku ketiga mewakili kesehatan, dan tungku keempat mewakili karir atau pekerjaan. Teori ini mengatakan kalau kita menyalakan keempat tungku ini bersama-sama secara seimbang, kita tidak akan mendapatkan hasil yang optimal untuk masing-masing aspek kehidupan. Dengan begitu, untuk menjadi seseorang yang sukses dalam satu aspek, kita harus mematikan satu tungku. Jika ingin menjadi sangat sukses, kita matikan 2. Teori ini didasari pemikiran bahwa kita memiliki waktu dan tenaga yang terbatas. Saat kita memutuskan untuk menghabiskan tenaga dan waktu kita untuk satu aspek, hal itu akan menimbulkan konsekuensi yang berujung mengorbankan aspek lain. Contohnya, saat Tasya ingin memiliki tubuh ideal dan stamina yang kuat, dia memutuskan untuk pergi ke gym sepulang dari kantor. Padahal biasanya dia dan teman-temannya sering meluangkan waktu untuk minum kopi dan ngobrol. Saat Tasya memutuskan untuk mementingkan aspek kesehatannya, ia mengorbankan waktu berkumpul dengan teman-temannya. Karena Tasya merasa tertinggal dari pergaulan, dia mengusulkan kepada teman-temannya untuk menggeser jadwal ngopi jadi lebih malam. Dengan begitu, dia bisa menghabiskan waktu dengan teman-temannya selepas latihan dari gym. Padahal, setelah dari gym, biasanya Tasya suka menemani ibunya untuk menonton acara TV kesukaannya. Saat Tasya memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan temannya, dia mengorbankan waktu yang bisa dihabiskan bersama ibunya. Kurang lebih, begitulah konsepnya. Dari teori ini, bisa kita temui seseorang yang hidupnya sangat tidak seimbang. Di satu aspek, dia begitu unggul, sedangkan pada aspek lain, ya begitulah. Contohnya ini, Elon Musk, seseorang yang bisa kita anggap sukses pada aspek karirnya. Mengaku bekerja lebih dari 80 jam setiap minggu. Padahal, waktu kerja normal adalah 40 jam seminggu, atau 8 jam sehari dengan 2 hari libur. Kalau kita konversikan, Elon Musk bekerja selama 11,4 jam per hari, bahkan lebih, dan itu dilakukan setiap hari tanpa libur. Dia mengakui bahwa apa yang dilakukannya itu tidak tepat, karena dengan begitu dia mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan. Namun, dia juga mengaku bahwa tidak ada pilihan lain, karena jika tidak begitu, Tesla tidak akan menjadi perusahaan besar seperti sekarang. Pada praktiknya di lapangan, teori tidak selalu benar. Paling tidak, ada 2 pendapat saya mengenai Four Burner teori ini. 1. Kehidupan kita tidak hanya diwakili oleh 4 aspek. Banyak aspek penting lain yang juga membutuhkan waktu dan perhatian kita, seperti agama dan aktualisasi diri. Dan tungku-tungku lain yang unik bagi setiap orang. 2. Kita tidak perlu ekstrim mematikan satu tungku untuk membuat tungku lain menyala lebih besar. Dan juga, kita dapat menggabungkan beberapa tungku menjadi satu. Contohnya, pergi ke gym bersama teman-teman. Sehat dapat, ngumpul sama teman juga dapat. Atau kalau kerja terlalu banyak duduk jadi nggak sehat, bisa diakali dengan menggunakan standing desk. Pokoknya kita cari win-win solution. Teori ini mengingatkan bahwa kita memiliki waktu dan tenaga yang terbatas. Dan setiap pilihan yang kita ambil menimbulkan konsekuensi pada aspek kehidupan yang lain. Menurut saya, hidup memang tidak harus seimbang. Jika kamu menganggap bekerja dan berkarya adalah cara untuk memaknai hidup sepenuhnya, lakukan. Jika keluarga adalah hal yang membuat kamu merasa bahagia, perjuangkan. Karena masing-masing dari kita memaknai hidup dengan cara yang berbeda. Bersama saya, Nat, ayo bareng-bareng jadi lebih baik.